Oke, hari ini kita belajar mengenai dasar-dasar penjarian ya. Jadi apa aja yang harus diperhatiin buat penjarian ya. Yang pertama satu itu posisi ibu jari. Posisi ibu jari itu ada dua macam. Yang pertama itu hold behind the neck position. Jadi kayak gini megangnya nih, persis di belakang neck gini. Nah, tengah-tengah aja, jangan di atas gini, jangan di bawah gini, tengah-tengah aja. Terus yang kedua itu hook over the neck position. Hook itu gantung kayak gini nih, seperti ini. Nah bedanya apa itu? Nggak terlalu beda jauh, tapi dia pengaruh banget di dalam permainan kita gitu loh. Jadi yang pertama, kalau yang hold behind the neck position itu, kalau kamu gunanya buat kalau kamu bikin pegang chord seperti ini, misalkan bar chord, atau pegang chord-chord biasa seperti minor ini, atau yang jauh-jauh kayak gini. Jadi ini yang berikutnya itu kalau dipakai buat jangkauan-jangkauan panjang. Kalau misalkan kamu main melodi yang butuh jangkauan-jangkauan jarinya panjang seperti ini misalkan. Nah ini harus pakai posisi ini, karena kalau mau pakai posisi yang ini nggak bakalan nyampe. Sampai tahun 2031 juga nggak bakalan nyampe. Harus ke belakang posisinya, turun gini. Kalau misalkan kayak mau belajar model-model tapping Van Halen yang arpeggio yang jauh-jauh seperti ini, misalkan. Nah ini harus pakai posisi ini. Nih misalkan kamu pakai segini, ini juga. Nah ini harus posisinya di belakang neck. Nah terus kalau yang ini gunanya buat apa? Kalau di gitar itu kita kenal namanya teknik bending. Bending itu dari kata bahasa Inggris bend, membengkokkan senar. Senar dibengkokin gimana sih? Ini. Nah jadi kalau kamu pakai bending, kalau bending itu pakai posisi hook over the neck, karena dia gantung posisinya ini, dia kasih dudukan buat. Nah kalau misalnya kayak gitaris kayak Slash gitu kan. Nah ini kasih dudukan di sini supaya kuat buat bendingnya gini. Nah kalau pertama kali belajar ya jangan pakai yang posisi yang ini, pakainya posisi yang ini. Nah itu posisi ibu jari. Terus kalau jari kiri apa aja yang harus diperhatiin? Pertama kalau mencet senar itu biasain itu selalu pakai ujung jari. Jadi jarinya itu selalu berdiri seperti ini nih. Jadi biasain kalau mencet senar pakai ujung jari. Jangan tidur begini. Kebanyakan orang mencet. Nah, jarinya berdiri gini. Nah, cuman tekniknya aku itu kalau khusus jari telunjuk, terutama buat main kayak melodi gitu ya, itu justru gak berdiri, justru tidur. Jadi kalau main chord harus berdiri, kayak misalnya megang chord C gini kan, dia harus berdiri karena bawahnya kan harus open nih. Nah, tapi kalau aku main melodi yang misalkan gitu, misalkan seperti itu, ini justru jari telunjuknya itu justru tidur, bukan berdiri. Jadi kalau berdiri kan begini. Misalkan aku mencet senar 3 nih ya. Nah kalau aku main melodi, aku justru nggak begini, aku tidur kayak gini nih. Nah gunanya buat apa? Gunanya buat muting senar di, misalnya ini senar 3, senar 2 sama 1 ini aku matiin. Nah senar 4-nya di atasnya ini persis aku senggol, jadi mati. Nah senar 6 sama senar 5 ini aku matiin pakai tangan kanan. Jadi kalau aku kalau aku genjreng seperti ini, cuman satu yang bunyi.
praktis cuma satu. Nah, jadi kalau kamu main nanti misalnya main melodi-melodi yang bisa lebih bersih gitu loh. Ya sebenarnya posisi yang seperti ini, jari tidur ini nih bukan salah juga. Itu dipakai juga sebenarnya. Kalau misalkan kayak kita ada teknik sweep gitu kan, finger rolling itu juga dipakai. Nah ini, misalkan ini aku main sweep, nah ini kan rolling. Atau pegang chord kadang dipakai. Pegang chord juga aku sering pakai. Tapi buat latihan pertama, aku rekomen jarinya tetap harus berdiri, gak boleh tidur begini. Jadi ngebiasain aja. Kecuali khusus jari telunjuk tadi ya. Khusus jari telunjuk boleh tidur kayak gini. Yang berikutnya itu usahain jari itu jangan terlalu jauh dari fretboard. Jadi kalau kamu mencet jangan begini nih justru. Karena jarak sebanding sama waktu. Jaraknya makin jauh butuh waktu lebih lama buat kembali ke fretboard. Jadi usahain sedekat mungkin. Gitu. Jangan. Ya. Tuh. Terus yang berikutnya, biasain neken itu tepat di belakang fret. Jangan di atasnya, jangan jauh di belakang. Gunanya buat apa? Bunyinya lebih jernih. Misalkan kalau kamu di sini ada buzzing, di atasnya juga nggak bagus. Tepat di belakang fret. Tetapi ya bukan berarti kalau Mas kalau di sini salah ya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, geser-geser sedikit nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang penting awarenessnya kita perhatian, usahain sedekat mungkin sama fret karena bunyinya lebih jernih. Terus kalau kamu lebih rapi itu juga lebih enak, lebih beraturan dibanding kalau misalnya mencet satu ada di sini, satu ada di sini, satu ada di sini, satu di sini gitu kan, nggak beraturan, nggak rapi. Tapi kalau tepat di belakang fret ini, nah itu lebih bagus. Nah yang berikutnya adalah setiap jari berikutnya turun, jari sebelumnya dilepas. Jadi kalau misalkan aku metik ini, nah ini dilepas. Nah mungkin ada orang yang ngajarin suruh nempel-nempel semua. Nah itu juga bukan salah juga, jangan nempel-nempel gini. Nah kalau nempel-nempel ini nih sebenarnya buat latihan yang tadi ngejar yang jari jangan terlalu jauh dari fretboard. Jadi ada yang kalau klasik mungkin kamu pernah dilatih kayak gini nempel, kayak gini turun gini. Nah, cuman kalau di elektrik itu aku nggak ngajarin seperti itu. Biasanya kalau buat latihan itu aku biasa ajarin langsung aja karena gunanya buat lebih lancar, lebih ngalir gitu. Misalkan kalau ini aku lepas, kalau aku nempel, aku harus kerja 2 kali. Nempel, melepas dulu baru nempel lagi. Tapi kalau ini sudah dilepas, ini udah langsung tinggal mencet. Jadi kalau tempo pelan sih mungkin nggak terlalu terasa bedanya. Tapi kalau kamu main tempo yang nah kalau udah tempo segitu itu udah nggak mungkin nempel-nempel kayak gini. Jadi harus praktis, harus lancar gini. Itu jari kiri yang harus diperhatiin. Kalau tangan kanan megang pick yang umum ya antara ibu jari sama telunjuk aja. Nah tapi yang harus diperhatiin tangan kanan itu terutama adalah cara metiknya. Jadi satu, usahain itu sedekat mungkin sama senar. Jadi jarak kan tadi sebanding sama waktu. Kalau jaraknya jauh ya makin nggak bisa cepet. Jadi usahain sekecil mungkin petiknya gini. Jangan gini-gini. Jangan. Malah nggak bisa cepet. Sekecil mungkin. Terus kedua, pakai pergelangan tangan. Jangan pakai lengan. Pakai pergelangan tangan.
Yang ketiga, relax. Ya. Nah, sebenarnya nggak ada aturan kalau main gitar itu harus pakai lengan atau pakai pergelangan. Cuman kalau kita apa sih namanya? Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalau misalkan pakai lengan lebih kaku. Kalau pakai pergelangan lebih rileks gitu. Itu untuk tangan kanan sama tangan kiri. Nah, kemudian untuk latihannya yang pertama ya latihan quasi-kromatik. Quasi-kromatik itu kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Ini ke bawah sama. Nah, ini perhatiin jari telunjuk aku nggak berdiri kayak gini ya. Kebanyakan orang begini. Nah, ini aku tidur, jadi nutup senar bawahnya. Kemudian hindari finger lock. Ini kebanyakan orang kalau pegang chord atau apa kayak gini jarinya nih, kayak gini nih. Jangan kayak gini. Atau megang udah kebiasaan kayak gini kaku. Selalu usahain agak nekuk gini nih, slightly arc, agak nekuk seperti ini. Jadi jangan begini, tapi agak ditekuk gini supaya nggak kaku. Itu yang penting tuh. Jadi terus geser dibalik. Ya, itu aja sih dasarnya. Nanti aku kasih latihan-latihan yang lain di video berikut.